Masih ada yang tidur. Untuk ini Pak, penghasilan api. Untuk Penghasilan api. Penghasilan api, api. kurang tepat. Nomor rezeki mana? Rizky. Kuil untuk apa tadi? Saya coba Pak. Pak harus itu. Pak, Mas sama? Maman sama? Tidak. Tidak. Perubahan tekanannya Pak dari 12 ke 20.000. Sampai? Transfer dari 20.000. Sampai? Apa? Sampai 20.000. sampai 30.000 30. range-nya. Jadi fungsinya utama kuil itu untuk membuat tekanan atau untuk menaikkan tekanan. Tegangan hidup. Tegang. Tegangan. Terus kita Maka pakai kol. makanya satuannya volt. Ya. Ini yang dilengkapi dengan Sistem. resistor. Nah, resistor itu ada dua, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau yang eksternal itu kelihatan, dia nempel di body coil. Jadi resistor itu fungsinya untuk mengurangi penurunan tekanan pada sekunder coil pada saat putaran mesin. Ya. Dia membuat stabil. Atau menstabilkan arus yang masuk ke kumparan primer. Kuncinya nih, supaya arus yang masuk ke kumparan primer itu stabil. Karena arus yang masuk ini akan mempengaruhi kemagnetan yang ada di inti kuil. Sedangkan kemagnetan itu akan mempengaruhi tegangan yang ditimbulkan di kumparan sekundernya. Jadi rangkaiannya ini gambar kunci kotak ya. Biar lebih jelas lagi saya gambar. Yang ke positif coil itu IG dari kunci kotak. Kalau kunci kotak itu di ini ada B, jadi G, ST, H, C. Nah, ini posisinya ini off,
ST, Hah? P itu sumber arus dari baterai. Ya. Kalau off itu yang ada cuma B saja, nggak ada hubung dengan yang lainnya. Ini kurang satu, B-nya sini ya, B-nya sini. Ini harusnya bisa. Ini dibalik sini ya. Ini posisi kontak. Kunci kontak. Kalau posisi off itu yang ada B saja arusnya. Kalau posisi on ini ada, ini ada, ini ada 3. Nah. Kalau ST ini ada, ini ada. Kalau ACC yang ada ini aja. Jadi kalau kontak off itu yang ada arusnya cuma B saja. Kalau posisi on itu IG ada, ACC ada, ya. Karena sumbernya dari B harus ada. B itu sumber arus dari baterai langsung. Kalau posisi ST yang ada B, IG, ST, IG. IG itu untuk ignition atau untuk pengapian ya rangkaiannya tadi. Kalau di sini ini. Kalau ST ini nanti larinya ke motor starter. Jadi motor starter yang kecil itu terminal 50, kalau di motor starternya itu nanti ketemunya dengan ST. Nah, kalau posisi ACC itu ada posisi sendiri. Berarti yang hidup ya ACC, ada ini arah, ada arusnya sama B. Oke, jelas? Jadi kembali ke wheel. Wheel itu adanya dilengkapi dengan resistor. Resistor itu merupakan tahanan sebenarnya. Ya supaya membatasi kalau ada tegangan yang naik yang stabil aja. Jadi fungsinya di sini apabila terjadi putaran tinggi itu tegangan kan naik. Nah, untuk menstabilkan itu ini. Jadi otomatis arus yang masuk ke kumparan primer, ya, kali gambarnya tadi masuk positif, kumparan primer keluar negatif. Negatifnya itu nanti ke platina kondensor. Itu rangkaiannya itu. Jadi ini ada ST, IG, ACC, berarti ini B-nya ini. Sumbernya harus ada, kalau ada dari baterai nggak berfungsi. Oke? Sudah ngantuk?
habis itu kopi. Mulai. Habis. Suara saya ya, silakan. Kalau misalnya kan resistor, kalau misalnya di bolak-balik atas bawahnya sama nggak? Atas bawah Nah, atau ada kayak penunjuknya kalau ini bagian atas, ini bagian bawah. sama. Salah. Itu pembatas soalnya. Jadi dalamnya itu ada kayak kumparan. Ada lagi? Tiap koil pasti ada ya, Pak? Ada yang nggak ada yang ada di eksternal, ada yang langsung di dalamnya. Berarti pasti ada resistor. Ada yang nggak ada itu konvensional, ada yang nggak ada. Tapi kalau misalnya nggak ada resistor gitu, apa namanya, tegangannya stabil terus, Pak? Ya enggak dong. Beda mungkin putaran ringan itu sebagai pengendali tadi supaya arus yang masuk ke primer itu stabil. Aman gitu, Pak? Kalau misalnya nggak ada? Ya mobil-mobil lama kan nggak ada. Nggak apa itu, Pak? Ya, Nggak apa-apa. ternyata nggak apa-apa. Cuman dikembangkan terus diadakan. Kalau untuk mengecek coil ini masih bagus atau tidak, gitu, Pak. Tapi Ya. belum dibuka, posisinya belum dibuka, belum dibongkar gitu. Ya, Itu cukup pakai voltmeter itu iya. dan plus minus dihubungkan dengan apa? Ohm ya. Ya itu kalau yang plus minus itu kan kumparan primer. Primer adalah sekunder. Ya, Primer itu yang utama kan. betul. Nah, itu ada ukur tegangannya. Itu satuannya ohm. Ohm. Kemarin itu standar berapa ya? Di buku manual ada standar kumparan primer. Karena dia kumparannya itu cuma sedikit, 400-an kan tadi. Iya, benar. Nah itu maka satuannya ohm. Kalau yang masih pakai manual AVO berarti diarahkan ke 1 kali. Nah, kalau yang kumparan primer, sekunder itu yang tengah ini, tengah dengan positif. Ya. Ini satuannya udah beda, kilo ohm. Berarti lebih tinggi ya, Pak? Ya lebih tinggi. Nah berarti selektornya dipindah dulu, kalibrasi baru dipakai. Kalau yang aponya digital langsung itu hasilnya kilo ohm, nggak usah pindah-pindah lagi. Itu yang menyesuaikan dulu. Iya, kalau yang digital. Nah, cuman kalau kita nggak punya alat itu, tanda-tandanya itu kalau kuil itu sudah kumparannya sudah banyak yang Receh. dibuang juga, itu kalau mobil panas tenaganya nggak ada, karena tegangan tadi makin kecil, Ya. karena hubungan singkat di gulungannya. Tapi kalau begini oke, termasuk motor gitu. Karena jarang kuil itu mati terus mati itu enggak. Jarang ya. Karena dia kan kumparan gulungan. Nah gulungan tadi sudah saya jelaskan. Kalau itu isolasinya sudah kebakar kan, jadi tahanannya nanti makin kecil. Dengan CC mobil yang sama, koilnya sama. Kalau jenisnya beda-beda, Hmm. cuman kalau yang masih model konvensional sama.
Cuman kalau motor itu tegangannya lebih kecil. Iya, iya. Makanya kalau motor itu tegangan yang ditimbulkan cuma sekitar 10.000 sampai 15.000 volt. Makanya kalau di mobil nggak bisa, harus pakai di motor. Nah ini yang eksternal ya. Iya. Jadi resistor itu dalamnya kayak gini. Ini kuil kumparan sekunder. Nah resistor itu dari G masuk ke positif, kumparan primer negatif. Nah ini nyambung ya, antara kumparan ini nyambung, harus nyambung. Gambarnya itu harus nyambung. Makanya ini di gambar ini dari IG, ya, itu positif coil. Sorry, IG ke bawah dulu, resistor, baru positif. Nah kumparan, ini kumparan kan, ini kumparan. Nah nanti keluarnya negatif ini. Nah negatif ini nanti ke distributor, ke platina, kondensor. Kalau yang sekunder ke distributor. Ini yang eksternal ya. Nah ini resistor yang internal. Dia nggak kelihatan. Kelihatannya terminalnya itu ada 3. Halo? Halo. Halo? Kalau yang resistornya itu di dalam atau internal, ini ada 3 terminal. Ya. B, positif, negatif. B ini berarti ini dari G. Nah, terus ke B kan, ini G ke B. Tapi itu yang di B ada sampai nanti. Ya, Yang di B itu nanti ada sampai atau gimana? enggak, betul. Ya sambungannya gitu dari B, ya. Ini dari G, langsung nih dari B. Kan ada tadi ada ST, IG, B, C. Kunci kontak B langsung berarti kan, terus IG, terus nanti keluarnya ke negatif. Wah, kalau digambar gini nih, dari IB atau kunci kontak masuk, ini kumparan primer. Kalau yang sebelah ini kumparan. Jadi tandanya resistan itu ini kayak gigi. Kalau ini berarti ini kumparan. Biasanya dia nggak kelihatan kalau internal. Kalau eksternal barangnya kelihatan. Itu aja. Dan dilihat dari kuilnya ada 3 terminal. Ini 1, 2.
Ini tenor B, positif well, ini negatif well. Terus yang tengah tetap, kemudian kita distributor. Pokoknya kalau ini ada baut 3 yang kecil-kecil, berarti itu internal resistor. Kalau ada nempel di body coil putih warnanya yaitu eksternal resistor. Oke? Oke. Pertanyaan enggak kan? Tidak. Resistor ini fungsinya jadi fungsi resistor coil tanpa resistor nilai tekanan gulungan primer besar sehingga membutuhkan waktu lama agar arus yang masuk ke primer gulungan mencukupi untuk pembentukan medan magnet. Jadi kalau tanpa resistor agak lama itu pembentukan medan magnet di inti besi coil. Ya. Sedangkan kalau yang dilengkapi dengan resistor, nilai tekanan pada gulungan primer itu lebih kecil. Jadi arusnya itu untuk ke kumparan primer itu agak lama, lambat itu tak kalau tanpa resistor. Jadi pembentukan medan magnetnya di besi coil lama. Tapi kalau tekanan kecil, ya, maka arus yang ke primer itu lebih cepat. Atau yang masuk ke gulungan primer dapat segera mencukupi untuk membentuk medan magnet. Karena apa? Terbentuknya medan magnet di inti coil yang tengah tadi itu akan mempengaruhi tekanan yang ditimbulkan. Nah ini dibedakan berarti ini gambar ini tanpa resistor. Kalau ini pakai resistor, berarti tegangannya tahannya kan beda. Ini 3, ini hapuskan. Oke, lanjut. Nah ini gambarannya. Ada 3 grafik antara resistor non konektor, resistor pakai konektor, resistor without coil without resistor tipe. Dari grafiknya itu ada ini yang tanpa coil without resistor tipe. Kalau yang ini coil resistor konektor. Kalau ini tanpa konektor. Yang paling tinggi yang merah. Kalau yang biru itu pakai konektor. Yang terakhir itu modelnya without resistor tipe. Nah, ini ke kanan cross speed, ke kiri makin tinggi putaran.
Nah ini manit yang ditimbulkan ini. Ya ini dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti paling tinggi manitnya ya di sini. Kemanitan, primer kemanitan karennya di sini, sini. Semakin tinggi kemanitannya, semakin tinggi juga tegangan yang ditimbulkan. Ini breaker point nutupnya maksudnya, atau platina nutupnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pembentukan kemanitan. Ada dua cara untuk menaikkan tegangan pada gulungan sekunder. Satu, dengan menambah gulungan. Berarti kalau nambah gulungan, bodinya coil makin gede, ya kan? Dua, dengan menaikkan tegangan maupun arus inputnya yang menyebabkan coil menjadi cepat panas. Tapi kalau arusnya besar ini boleh cepat panas. Kalau cepat panas itu gulungan itu mesti efeknya hubungan singkat, bakar. Tadi katanya Pak nggak bisa ditambah atau diperbaiki gulungan koil. Enggak. Nah ini kan dengan cara pertama menambah. Kalau kita mau bikin, Oh begini. ya kan kita bahas teori ya. Oh, iya. Tapi beli ada yang lebih besar gitu ya, ada ya? Ya ada lah. Kapasitasnya kan bisa. Bisa ya cari. Tapi umumnya ya standar sih. Kalau kita mau untuk balapan, nah itu perlu api Koil yang besar. besar. Nah, itu ada istilahnya ada koil khusus. Businya aja juga busi khusus. Kata orang bilang busi racing. Koil racing. Orang-orang racing ada ya? Ada orang rese Pak. Amun Pak Amun. Jadi Jadi kemanitan yang ada di sini akan mempengaruhi besar tegangan yang ditimbulkan. Semakin besar medan magnet yang ditimbulkan, semakin tinggi juga tegangan yang ditimbulkan. Di coil. Masih lama. Lagi. Sisa jam. Masih setengah jam. Lebih, Pak. Lebih. 3/4.
arus yang masuk itu dibesarin, tapi risikonya kuil tetap cepat panas. Kita bahas teori ya ini ya. Jadi kalau kita mau akal-akal bikin kuil, ya bisa. Misalnya mungkin kita beli kuil yang beda ininya kapasitasnya. Tapi kalau yang masih sistem platina itu ada resikonya nanti. Kalau tegangannya ditimbulkan gede, efeknya platinanya makin cepat aus. Tapi bisa diatasi dengan kondensornya diperbesar. Kapasitas kondensornya diperbesar. Karena nanti sebagai pengaman platina itu kondensor itu nanti untuk menyerap tegangan tinggi yang timbul di kumparan primer itu kondensor. Dibesarkan kondensornya, Pak. Ya. Kalau kuilnya diganti ya bisa dibesarkan. Biasanya itu berapa miliampere. Contohnya bukan ampere apa? Di kuil di kondensor ada kok, lupa. Makanya kalau kita ganti kuil atau ganti platina itu ya, itu satu kalian nama kondensornya kan. Nyangkut Indomie. Ini prinsip dari manikan ya. Oil jenis ini biasanya digunakan untuk mobil yang dilengkapi dengan igniter atau oil plus mesin. Nah, ini berarti ini kuil ini sudah kuil yang mobil-mobil sekarang. Jadi nggak ada gini gitu. Sudah ada igniternya. Ini yang dalam kop busi ya? Ya. Jadi mobil-mobil sekarang itu langsung igniternya di atas cok busi itu. Kuilnya dari cok busi, tengahnya kuil, baru igniter. Igniter. Cok busi kan, kuil, baru igniter. Itu jadi satu. Karena mobil-mobil sekarang rata-rata kuilnya Di atas busi ya. satu-satu. Oh, Satu busi, Jadi satu koil. kuil lebih Banyak. lebih relatif panjang umurnya. Karena kerjanya buat satu busi aja, Pak. Iya. Kalau yang mobil masih kecil rata-rata kuilnya satu untuk 4 busi. Satu kuil untuk 4 busi. Yang baru Kalau yang mobil benjek sekarang satu kuil untuk satu busi. Jadi ada 4. dia berada di atasnya. Iya, langsung dicocokkan itu Pak. Ya. Panjang rata-rata mobil injeksi itu panjang. Kayak kemarin saya buka apa ya? Innova ada, Pak. Innova kan? Ada. Ada. Panjang segitu. Jadi itu ada cok busi, oil, terus igniter.
dapat meningkatkan medan magnet di inti kuilnya, sehingga walaupun jumlah gulungan kawat tembaganya sama, komponen magnetnya tetapi outputnya tetap menjadi besar, jauh lebih besar. Jadi tekanan yang dikeluarkan lebih besar. Karena akibatnya berat dan bebannya kuil dapat dikurangi. Jadi kuilnya relatif lebih panjang umurnya. Oke. Ini pada saat tutup tapi terbuka, ini kan pos. Di gambarnya itu A itu positif baterai, B negatif, C kontak. Ini kuilnya. Tapi ini khusus Daihatsu ya Pak? Ya, ya ini contohnya aja. Kalau Toyota beda ya Pak? Sama nggak? Sama tuh. Itu cuma label mereknya aja. Kalau mesin sekarang itu Toyota sama, itu Sigra sama tapi Alia. itu sama. Cover mesinnya aja diganti. Mau tulisannya ya Pak? Ya. logo. Kalau udah major dia. Cuman kalau bengkelnya nggak mau Pak. Ya kalau bengkelnya masih. Bengkelnya enggak, ini bukan Toyota katanya. Pernah saya tanya Pak, boleh situ nggak boleh Pak? Beda katanya. Ya. Tapi kalau Mesinnya sebetulnya sama ya Pak? Ya? mesin sama. Daihatsu semua nih. Kayak rasa. Nah ini gambar Alia. lengkapnya. DOD. Rangkaian Dia udah. ignition dan coil ini pakai resistor. Nah ini sebenarnya nggak perlu ini, yang ini khusus untuk motor starter. Ini SD kan, SD itu kesini. Ini namanya solenoid, kata Renata 50 ya. Ini motor starternya. Yang kita bahas adalah ini dari sini. Ini yang masih konvensional. Ya. Perhatikan. Ini knock as adanya di distributor yang muter. Itu kena knock as yang untuk penggerak flat. Ya. Jadi kalau tonjolan ini tergantung jumlah silinder. Jadi tonjolan di knob distributor itu tergantung jumlah silinder. Kalau silindernya 4, berarti ini 4 tonjolan. Ini ada atas bawah 1, 2, 3, 4. Kalau silindernya cuma 3, berarti tonjolnya 3. Kalau silindernya 6, berarti ada 6 tonjolan. Tapi udah kayaknya mobilnya nggak ada. Yang 6 silinder tahun berapa masih ada Pak? Berapa ya? Saya waktu di Klaten masih ada tuh. Tahun 8. Enggak, kenapa itu lebih irit ya 4 silinder ya Pak? Ya. Lebih irit mesinnya atau apa bensinnya atau gimana? Yang mana? Yang 4 silinder.
Kalau 4 silinder memang lebih irit, 3 silinder lebih irit lagi. Coba tidak jalan kalau 3 silinder. Apa? Karena Tidak balance. putaran poros itu nggak jalan kan? Ya. Ya 2 naik, yang Satu 1 turun. Kan nggak imbang kan? 2 lawan 1. Kalau Dua-dua 4 kan ini. 2-2. Iya. 1 4 naik, 2 3 turun. Untuk operasional kemarin gitu kan? Kalau 6 3-3 berarti, Pak. Ya, Kalau 6 silinder 3-3 ya. itu nanti 270 dibagi 6 berapa sudutnya itu nanti untuk poros levelnya itu akan agak rumit perhitungannya. Jadi gini ya, ini nggak usah dibahas dulu. Pada saat kontaknya on, harus dari posisi baterai ngalir melalui ini B, ini G. Nah, masuk ke coil positif. Oke? Ini pakai resistor. Nah, ini kalau pakai resistor ini lewat sini, sorry. Sini. Resistor langsung ke sini. Ke coil positif primer. Nah, masuk ke kumparan primer. Nah ini gambar yang benar ini gini. Kalau ini berarti enggak nyambung. Langsung keluar negatif coil. Nah, langsung ke ini kode nah, gambar kayak gini itu gambarnya kondensor. Ternyata kondensor itu kalau digambar cuma gini doang, bulat. Ini ada kabel biasanya biru. Nah ini masuk ke sini. Ya, kondensor itu tadi yang saya ceritakan tadi ini. Baru ke masa ini tanda masa. Ini platina membuka kan? Berarti nggak bisa langsung ke masa. Karena di sini ada kondensor. Jadi kemasannya pada saat platina ini nutup. Kalau nutup ini ya, ini nutup, ini turun, nutup. Jadi saat kunci kontakan tadi harus mulai dari G, resistor, positif coil, kumparan primer, keluar negatif coil, platina, langsung ke masa. Oke. Nah, kalau ini nutup ke masa, berarti inti besi yang ada di coil itu terjadi kemanitan. Ya, ini jadi manit. Nah, platina kan nggak selama menutup. Kalau mesin di start kan berputar, berarti knob-nya ini berputar, berarti knob-nya pas nonjol tadi, gambarnya jadi terputus. Maka terjadi pemutusan arus secara tiba-tiba. Ya. Nah, inilah saatnya terjadi perubahan tegangan. Yang awalnya baterai ini 12 volt, nah sampai di sini 20.000 sampai 30.000 volt. Jadi platina itu
overtake saat busi meletik itu saat platina terbuka. Nah, terjadinya tegangan itu baik di primer maupun sekunder. Nah, di primer ini itu diserap oleh kondensor ini tadi. Makanya dia di platina tidak terjadi letikan. Nah, disimpan di sini sementara. Jadi kondensor itu sebagai pengaman platina dan sebagai penyimpan tegangan tinggi yang terjadi di kumparan primer. Pada saat kunci kontak on, harus mengalir dari B ke G melalui resistor masuk ke positif coil kumparan primer, Positif. positif coil kumparan primer ya, kumparan primer. Nah, ini turun. Keluarnya negatif kumparan primer coil ke platina massa. Nah, saat ini inti besi ini terjadi kemanisan yang tadi, yang seterusnya itu inti besi coil. Jadi pada saat dia ada aliran arus, inti besi menjadi kemanisan. Nah, kalau itu sudah di starter, platinanya kan akan terbuka. Kalau platina terbuka, berarti terjadi pemutusan arus secara tiba-tiba yang memaksa. Di sini terjadi perubahan tegangannya atau terjadi induksi, baik di kumparan primer, sekunder. Yang di kumparan sekunder diarahkan ke tengah ini ke distributor, ke rotor, ke busi sesuai dengan FO, urutan pengambilan atau varying order. Yang di kumparan primer ini diserap atau disimpan oleh kondensor. Nah, setelah tertutup lagi, ini tertutup lagi, tegangan yang disimpan di primer ini, di kondensor tadi, itu dibalikan arus lagi ke kumparan primer. Lewat minus lagi. Ya ini kan ini balik, lewat, ini kan sini kan, ke kumparan primer lagi. Ini maksudnya supaya mempertahankan kemanisan yang ada di titik itu supaya stabil besar. Karena kemanisan yang ada di titik itu akan mempengaruhi besarnya tegangan di kumparan sekunder. Nah, larinya buka tutupnya platina ini itu beda. Kalau platina kotor, kalau platina kotor itu ini akan menghambat arus yang ke ground atau pada saat putus itu akan mempengaruhi kemanisan yang ada di titik besi. Kalau kotor berarti ini masanya kurang kan? Berarti ini kemanisan akan kecil. Berarti tegangannya bisa kecil yang dihasilkan di kumparan sekunder.
Makanya platina itu harus bersih. Nah untuk mengukur tadi Pak ketegangan apa Pak yang dari platina karena kotor itu, di mana cara mengukurnya bahwa oh ini sudah stabil gitu Pak? Nah itu berarti kan dengan ditandai dengan dilihat platinanya itu kondisinya. Cukup melihat dari Ya. permukaan platinanya itu Pak ya? Ya. Nah platina itu kan nanti posisinya kan kalau ini dua, Kalau misalnya kotor di amplas gitu bisa nggak Pak? kalau di amal tetap habis. Oh, itu. Nah, platina ini kalau kotor kan beda. Nah ini nggak rapat juga nanti pada saat Ketemu ya Pak plus ya minusnya. ini ground. Nah ini posisinya harus rata. Ya. Dan dua posisi itu jangan miring. Maksudnya Ya. nah, kalau nggak rata kan gini nanti yang kena groundnya cuma Dikit Pak ya. Wah. Makanya untuk setelah platina itu dibersihin dulu. Kalau mau awet, dia memang amplasnya amplas yang 1000 lebih. Halus banget ya. Ya halus. Kalau enggak, pakai yang seneng rokok, grenjing rokok. Ininya kapasnya. Yang putih itu Pak ya. Benar. Betul. Grenjeng tutup apa Tutupnya bungkus. Bungkusnya rokok itu di dalamnya kan Kan ada grenjeng yang putih. Grenjing. Atas ya Pak. Iya, atas buat Oh ini. iya. Beras foil. Itu. Kalau istilah sekarang aluminium foil Pak. Kalau dulu grenjeng Pak kita Pak. Aluminium foil. Itu kelahiran tahun 60 ke sana itu Pak. Ya. Sekarang nggak ada yang ngomong grenjeng gitu. Nggak tahu grenjing ya. Entah kemana sekarang. Aluminium foil. Ya. Jadi ukuran 1000 ya Pak ya. Yang Lebih lah. lebih ya. Jangan yang kalau kasar nanti platina kan cuma tipis, Iya, habis Pak. tetapi dan itu kan dua nih harus posisinya harus rata ya kan. Permukaannya gini Pak ya. Ya, jangan miring. Nah, itu di anu gitu. Ya nanti kalau udah praktek tuh nanti bisa tak nyetelnya tak kendorin aja. Wah, Coba di channel gitu. tarik apinya dulu. Jadi setting Pak. Ya Pak, praktek Pak. Jadi ini kalau umpamanya menggunakan CDI itu yang diganti apa nih? Kalau ini udah nggak ada Pak CDI-nya Pak. Oh, dengan. Ini Belum. belum ada Belum. sebelum CDI-nya Pak. Oh. Platina. Paling jadul ini. Jadi kalau CDI ganti CDI-nya. Kalau CDI itu nggak bisa disetel lagi Pak. Oh. Kalau salah satu komponen mati ya udah harus ganti. Review dulu. Iya. Kalau platina itu sebenarnya nggak bisa langsung mati nggak. Kita bisa nyetel, bersihin aja rata-rata gitu. Cuman Emang- sekarang kan orang praktis. Tapi kayaknya kalau dari segi ketahanan sih lebih awet platina Pak. Iya. Karena saya pernah punya CBR Pak, pakai CDI gonta-ganti dulu Pak. Mati terus. Dan kalau sudah pakai CDI itu, kalau apinya nggak ada ya udah masalah. Ganti, nggak bisa hidup Pak. Nggak bisa. Nah untuk apa kalau tadi kan CDI itu kan oh ini masih bagus itu pakai apa Pak? Ngukur. Nah itu kan bisa dicek. Pakai apa Apinya Pak? ada nggak? Itu diurai dari sebelum masuk CDI itu ada spool. Itu pengapian. Nah itu ada nggak? Pakai apa alat untuk kayak gini? Itu pakai multipressor bisa. Multitest sprayer. Atau modelnya kalau yang motor itu di shortcut ke body aja sih di Oh kalau starter. nggak ada apinya berarti mati ya. Pak? Ya spoolnya berarti mati.
naik. Setelah itu kan keluar ya coil, kabelnya baru ke busi. Ini konstruksi untuk mobil-mobil 2010 ke bawah kan ya? 2000 itu udah ganti CDI semua Pak. Udah ya? 2000 ya? 2000 Di bawah masih Pak. 2000 ya? Masih ada ya? Katana itu masih platinum Pak. Oh iya. Kalau truk sama juga Pak. 2000. Ya. Kalau truk, Hah? kalau koilnya sama aja. Sama. Kalau mobil tambang juga, mobil tambang. Tambang. Yang gede banget tuh Pak. Kalau tambang itu kan diesel banyak kan Mas. Nggak ada fungsinya, nggak ada platinanya kalau tambang diesel. Kalau sudah diesel itu nggak ada fungsi, adanya nanti Injeksi. blow plug itu fungsi pemanas ruangan sebelum bahan bakar aja. Itu boleh Ya, ya. Istilahnya busi pemanas. Oh iya. Memanasnya nggak kayak busi meletik. Tapi panas gitu ya Pak. Itu kayak elemen setrika. Jadi untuk memanaskan ruangan sebelum ruang bakar itu ada ruang tambahan masuknya supaya di ruang campurnya di ruang itu panas. Jadi pada saat diisep itu udah ada udara yang panas. Kan proses diesel itu beda. Jadi udara disisap, dikompresi, bahan-bahan semprotin, terjadi pembakaran sendiri. Pak, nanti kita ada pelajaran membahas mesin diesel nggak Pak? Beda, Nggak ada ya di sini Pak? nggak ada. Angkatan kedua mungkin Pak? Enggak, ini programnya mau bukan Bensin ya, bensin. Pak, Ridwan bongkar. Saya pikir nanti ada Pak, wah seneng Pak. Kalau mau tambahan sih, saya ada teorinya. Nanti terangkan dikit. Pengenalan loh Pak. Gitu. Cerita Tapi kalau tune up-nya sama Pak ya? Cuma kalau diesel lebih gampang. Lebih gampang. Diesel itu yang utama kalau bapak atau kalian punya mobil diesel, filter udara itu harus benar-benar diperhatikan. Karburator di atasnya Pak. Karena karburator. Oh nggak ada. Iya itu. Mesti kita Kalau pelajari. dengan mesin injeksi kan udah Iya, nggak iya. ada karburator. Hmm. Filter udara, terus filter oli, oke. filter solar. Filter solar itu filter bahan bakar, Hmm. ya. Sama jangan sampai istilahnya tangki itu kosong, Tangki solar ya Pak ya? ya. Karena itu nanti ada istilahnya masuk Masuk angin di seorang Pak. Itu harus pompa itu blendingnya lama itu. Nah, seperti mesin diesel atau bensin, ya apanya? Solarnya itu jangan yang murah terus. Harus pakai Dex Pak. Dex. Nah, kadang-kadang kasih, Terus yang dimaksud diesel runway itu apa Pak? ya? Diesel runway. Diesel runway. Nggak mau dari sini, kontaknya dimatiin masih nyala terus. Nah, itu berarti di ruang, halo, di ruang bakarnya itu sudah kotor, terjadi kerak yang membara. Jadi tetap hidup Pak. Walaupun sudah dimatikan Pak ya. Ya. Bukan karena ada hantunya Pak. Wah, Nah, karena panas. Jadi ya selama Masih panas ya? gerak naik turun ya Masih hidup ya. ada isep. Tapi dimasukin gigi masih hidup Pak, masih jalan Pak. Oh ya sebentar. Boleh Pak nanti dibahas tambahan. Saya dorong.
Diesel Pak. Full lah. Jadi tidak ada sistem pengapian, nggak ada. Sama itu nanti diesel itu pompa bahan bakarnya itu sangat mahal sekali. Pak punya PDF ya Pak yang diesel Pak. Kalau kemarin kan Toyota yang ada di sini Pak. Yang Ada bensin. tapi mungkin udah lama nggak. Ini Mesti. dicari dulu. Iya Pak. Boleh Pak. Jadi sampai mana tadi? Pembakaran Pak itu solar. Pompa. Tekanan pompa itu nanti itu harus istilahnya distandarkan. Distandarkan ada alatnya. Apa pompa apa istilahnya? Itu ada alat khusus untuk melihat tekanan semprotan, terus injektor, semprotnya, sama volume yang jumlah volume yang disemprotkan. Tes apa ya namanya Pak? Jadi alat itu digerakkan oleh listrik ini. Nah, itu nanti ada bahan bakar juga, ada untuk tekanannya, khusus untuk ngecek atau untuk nyervis pompa bahan bakar diesel. Karena kalau nanti ada apa, injektornya itu juga pengaruh. Semprotannya itu pengaruh. Nah, kalau ini injektor, bagusnya kan gini. Iya. Nah, setelah berhenti nggak boleh netes. Nah, itu yang bikin tenaganya kurang. Yang netes tadi Pak ya. Terus bikin bahan bakar terus. Yang membuat asap itu juga bukan Pak? Termasuk sebenarnya lebih gampang perawatan mesin diesel daripada mesin bensin. Cuman karena diesel itu pembakarannya pembakaran sendiri, ya, dan bahan bakarnya juga beda. Itu kalau sudah bermasalah ya kotor. Terus getaran mesinnya Lebih besar. getaran mesinnya lebih besar. Makanya kalau yang model-model mesin dulu itu Truk gitu Pak. di apa, di ruang steril itu masih suaranya juga bising. Tapi kalau udah masuk ke sini udah ada peredamnya beda lagi. Hampir azan Pak. Ya, Hampir azan. Bukan makan Pak, kita mau sholat Pak. Nanti ya Pak, kalau ada Pak PDF-nya Pak. ya ntar itu. Iya, Pak. Ya udah nanti kita masukin ya. Distributor. Ya udah istirahat dulu. Oke, makasih Pak. Ngantuk.